Jadi di bawahnya itu kita menyarankan juga kepada pemerintah setempat untuk dibuat tenda-tenda tenan-tenan seperti kuliner khas Palembang, ada orang jual pempek, burgo, lakso dan lain sebagainya. Karena kalau malam pasti Iya, pada takut tuh lewat iya, Bukit Segundang iya padahal kan itu. bukan untuk ditakuti tempat itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedas yang tayang di Palpres Official setiap Senin dan Kamis. Seperti biasa, kami selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda, insya Allah bisa memberikan inspirasi, edukasi, serta informasi bagi pemirsa Cukup Pedas dan kita semua ya. Nah, seperti biasa, setiap minggu tamu yang kita hadirkan di studio kami ini selalu berbeda nih. Di episode kali ini kita akan membahas tentang masalah sosial budaya, tentu sangat menarik ya. Nah, kita langsung bertemu langsung dengan narasumber kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kando warahmatullahi Idham. wabarakatuh. Amin. Sudah siap memberikan informasi ya, Kando Amin, ya? amin. Insya Allah. Insya Allah. Oke, pemirsa Cukup Pedas, tanpa menunggu lama lagi kita langsung saja ngobrol dengan Kando Idham. Ngomongnya apa nih? Om, Kando atau apa nih manggilnya Boleh nih? Kanda, boleh Om terlalu muda itu. Jadi supaya lebih akrab, Kando saja. Kando aja ya, oke deh. Nah, pemirsa Cukup Pedas perlu diketahui Kando Idham Rianom ini sebagai ketua Forum Palembang Bangkit ya. Iya, betul. Ini bisa diceritain sedikit nggak nih, Kando Idham nih? Ya. Kita mau ngobrolin apa sih di episode kali ini? Ya, alhamdulillah kemarin sudah kita mengikuti halal bihalal dari Forum Wisata Daerah, Forbida di Bukit Siguntang. Di Bukit Seguntang. Lalu memang kita sudah memberikan sesuatu untuk provinsi ini, bagaimana kita melihat dan menyikapi aset-aset budaya yang terlalu banyak sekali di Palembang Sumsel ini. Salah satunya adalah Bukit Seguntang. Bukit Seguntang. Nih, boleh diceritain nggak Iya. nih, Kando? Kenapa dengan Bukit Seguntang? Ada apa sih dengan Iya. Bukit Seguntang? Kalau Iya. kemarin kan kita ngomongin masalah BKB nih. Iya. Nah, ini sekarang masalah Bukit Seguntang nih. Ada apa nih Ya, dengan Bukit Seguntang? Seguntang ini kan sesuatu nilai yang mempunyai sejarah yang cukup tinggi dan sudah ditetapkan kalau tidak salah itu sebagai situs purbakala. Oleh karena itu Bukit Seguntang ini harus kita pelihara dan kita jaga. Lalu bagaimana agar supaya dia menimbulkan daya tarik Daya tarik. bagi masyarakat baik di Kota Palembang maupun di luar Kota Palembang, bahkan Wisatawan mungkin di ya. luar negeri. Oke. Kenapa harus punya daya tarik? Karena selama ini Bukit Seguntang belum dikemas secara menarik. Ya. Ya, Kando ya? Ya, bukan Dengan begitu. kata lain seperti itu atau Artinya gimana? kita harus mengelola Bukit Seguntang itu tidak hanya mampu untuk menjaga dan memelihara, tapi bagaimana kita mengembangkan dengan aset dan begitu besar yang punya nilai sejarah tinggi, bagaimana tentunya ini bisa mendunia. Mendunia. Karena apa? Kalau kita lihat di luar negeri itu seperti Menara Eiffel itu kalau kita lihat secara sederhana besi-besi baja Iya, hanya dirangkai aja ya kok kan? dia bisa mendunia. Nah, lalu kita punya Bukit Seguntang. Lalu tadinya belum ada menara. Kita mengusulkan agar supaya di Bukit Seguntang itu dibangun menara teropong. Menara Jadi untuk teropong, melihat oke. Kota Palembang ini baik siang maupun malam. Jadi di bawahnya itu kita menyarankan juga kepada pemerintah setempat untuk dibuat tenda-tenda tenan-tenan seperti kuliner khas Palembang, ada orang jual pempek, burgo, lakso dan lain sebagainya. Lalu juga ada tenda-tenda souvenir. Souvenir. Kita kan punya kerajinan khas songket, Iya. jumputan. Itu kan ada mainan kunci, Iya, topi, tanjak yang dari dan songket semua. ya gitu Ya, ya, jadi kan merupakan ya. one stop shopping. Jadi di Bukit Seguntang itu. Jadi kalau ada orang ke Palembang yang ingin melihat Kota Palembang cukup naik ke sana, meneropong dari atas menara yang saya namakan Siguntang Sriwijaya Tower yang saya usulkan Pak Gubernur. Nah, ini mudah-mudahan bisa mendunia. Jadi ada icon, Ada icon ya. ya. Jadi pada Pak Armanderu ini ada icon. Kalau Pak Edi Santana dulu bisa menyulap bahwa proyek yang tadinya kumuh sehingga menjadi tempat wisata, kenapa Pak Gubernur Armanderu tidak bisa membangun menara dan menjadikan geliat UKM di sana, lalu menjadikan ini PAD bagi pemerintah setempat. Nih Kando menarik nih. Kenapa di Bukit Seguntang harus dibangun menara? Apa tadi kita? Ya, menara Sriwijaya Siguntang Tower. Kenapa harus dibangun menara, Kando? Ya, oleh Alasannya karena kenapa itu, sih? Ya, oleh karena itu saya katakan Bukit Seguntang ini supaya menarik, lebih menarik gitu loh kan. Ada apa di sana? Tentunya orang akan datang kalau ada sesuatu yang menarik. Yang menarik itu apa? Ya menara.
Oh, kalau kita mau lihat kota Palembang dari malam maupun siang hari bisa loh. Kita ke sana, kita keker dari atas itu dengan umpamanya saja nanti berbayar Rp5.000 satu orang ingin naik meneropong kota Palembang itu baik malam maupun siang. Nah, ini kan merupakan pendapatan asli daerah. Nah, jadi di bawah-bawah itu nanti dibangunlah tenan-tenan orang jual pempek, kuliner khas Palembang, kan payung-payung, juga ada tenda-tenda souvenir. Nah, jadi merupakan one stop shopping. Jadi geliat ekonomi kerakyatan itu bisa bergeliat di sana. Rakyat bisa terbantu dan pemerintah mendapatkan pendapatan asli daerah. Nah, menarik sekali. Itu kalau memang ini lagi sebatas usulan atau memang sudah? Ya baru usul. Baru usul kita ya? dan insya Allah mudah-mudahan akan kita buat dan kemas dalam bentuk proposal. Kita akan menghadap Pak Gubernur. Apabila Pak Gubernur kita dorong agar supaya pemerintah provinsi mau untuk membangunkan menara itu sehingga menjadi ikon bukan hanya Ampera tapi juga ada menara Siguntang Sriwijaya Tower yang kita usulkan. Oke. Itu rencananya usulan dari Kando berapa meter itu menara? Ya kalau menara itu barangkali tergantung kebutuhan ya. Nanti bagaimana kalau umpamanya dibangun tadi kan kemarin dibicarakan bahwa ada kawasan yang tidak boleh disentuh. Kawasan penyangga, lalu ada kawasan pengembangan. Nah sebenarnya perlu juga dipertanyakan kawasan tidak boleh disentuh itu seperti apa. Nah kalaupun itu tidak mau menjadi persoalan bagi kita, tentunya kita bisa membangun di kawasan yang bisa dikembangkan itu. Tidak harus di puncak, bisa saja di kawasan penyangga atau di kawasan yang bisa dikembangkan itu. Nah nanti masalah ketinggian tergantung kebutuhan. Yang penting dari kawasan itu kita bisa melihat kota Palembang ini baik siang maupun malam semua akan terlihat dari menara itu. Apalagi Bukit Siguntang itu diketahui paling tinggi dataran paling tinggi di Palembang ini ya. Benar ya Kando ya? Ya, jadi di samping kita mengangkat nilai wisata ada 4 dimensi yang saya lihat wisata di situ bisa kita gelarkan, yaitu wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, dan wisata alam. Wisata alam. Nah itu kan alam itu. Iya, masih banyak pohon. Nah jadi ini bahkan saya usulkan kepada pemerintah setempat agar supaya di dalam itu dibangun trek jogging. Jadi diberi lampu, jadi orang bisa jogging di sana baik siang maupun malam. Jadi dipasang lampu-lampu yang terang benderang. Ya kalau sekarang kan gelap kalau malam. Iya. Saya lihat itu gelap. Jadi jangan sampai kita ini ketemu festival, tengahnya kosong. Seminar, tengahnya kosong. Terus apa? Aplikasinya tidak ada. Nah ini yang saya maksud. Nah itu tadi Kando tadi menyinggung ada daerah yang nggak boleh disentuh. Ya. Menurut pemerintah itu ada kawasan mungkin arkeolog lah mungkin ya. Ada kawasan yang tidak bisa disentuh. Nah itu seperti apa? Mungkin supaya kita tidak ada persoalan lebih baik kita mengembangkan yang di kawasan yang boleh dikembangkan itu di bawah, agak di bawah. Ya kan begitu. Kalau memang itu kawasan tidak bisa disentuh. Nah itu kan begitu. Nah jadi kalau yang jelas ini tergantung bagaimana kemauan pemerintah. Ya kalau kita sudah siap konsepnya, namun juga kalau pemerintah merasa masalah anggaran, ya kita juga kalau dipercaya siap untuk mengelola Bukit Siguntang itu. Oke. Ini apalagi yang perlu ditambah, mungkin apa yang perlu dikembangkan lagi di Bukit Siguntang biar mendunia tadi? Ya banyak sekali. Dengan apa adanya masih jadi PR kan? Ya dengan adanya menara Siguntang Sriwijaya Tower itu akan merupakan sesuatu yang punya nilai. Jadi di situ kita bisa melihat kota Palembang baik di malam maupun siang hari. Lalu kita turun ke bawah nanti ada tenda-tenda kuliner khas pempek, payung-payung itu, souvenir dan lain sebagainya. Ini kan juga secara tidak langsung sudah kita membantu rakyat kecil untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan. Jadi ada sesuatu yang sangat bermakna dengan kita, bukan hanya kita mau bangun hura-hura, bukan, tapi ada maksud dan tujuan agar supaya Bukit Siguntang lebih dikenal dan lebih mendunia. Nah kalau sekarang ini Pak Herman Deru, ya bisa jadi ini menjadi ikonnya Pak Herman Deru kalau ini bisa direalisasikan. Nah kalau Pak Edi Santana ikonnya kan di bawah BKB, Ampera, BKB itu tadinya kumuh sekarang sudah menjadi tempat wisata. Ini kan menjadi ikon beliau. Nah Pak Herman Deru kan tentunya bisa juga dengan menyambut pemikiran-pemikiran kita ini, dan saya yakin Pak Gubernur bisa merealisasikan itu. Ya. Jadi Kando juga tuh pengen Bukit Siguntang kan selama ini kan mungkin gak banyak diminati oleh warga Palembang sendiri justru ya. Itu. Malah bisa tahu yang ngeh dengan Bukit Siguntang.
justru itu. Kemudian juga Bikus Guntang mungkin perlu apalagi sih yang jadi biar menarik Ya, bersolek biar menarik di situ kan bisa kita bikin perpustakaan tentang buku-buku sejarah. Lalu gerbang itu jangan gerbang itu kan dua. Gerbang itu kan ada di seberang sini, ada di arah ke perumahan Gria Mitra itu. Itu harus dibuka. Jangan sampai itu ditutup. Kenapa? Jadi ada dua arah. Jadi orang masuk nanti bisa dua arah. Jadi di situ kan bisa kita bangunlah nanti tempat-tempat tenan orang jualan pempek, souvenir dan sebagainya kan di gerbang yang sebelah sana, yang arah ke seberang ulu gitu kan, kalau ke seberang ilir. Jadi istilahnya seberang ulu, seberang ilir. Nah, yang di seberang ulunya itu jangan ditutup, dibuka juga, dibuatlah itu tenda-tenda orang yang mau jualan, terutama kuliner khas Palembang, kerajinan khas, bikin kios-kios di situ, jadi rame. Jadi ada geliat gitu loh di situ loh. Selama ini nggak ada ya? Nah ini nggak ada. Jadi kita sangat sayangkan sekali ya. Harusnya itu. mungkin bisa dikemas secara. Ini baru satu loh, baru Bukit Siguntang kita bicara. Belum kita bicara yang lain. Ya. Nah, mungkin kamu juga mungkin pengen Bukit Siguntang kan selama ini mungkin bisa dikunjungi siang hari aja. Ya. Kalau malam mungkin orang udah pada takut. Iya makanya. Pengennya kita betul. malam juga bisa. Betul. Makanya ya, dengan itu dibuka, dengan ada geliat ekonomi di sana kan. Orang jualan juga kalau nggak ada orang datang, bagaimana dia mau jualan? Nah kan ada ketertarikan menara. Orang akan datang. Begitu orang datang berduyun-duyun baik dari dalam kota maupun luar luar negeri, tentu di sini ada transaksi ekonomi. Nah orang, saya mau makan pempek ke Palembang. Nah sudah ada orang jual tenda-tenda payung pempek. Saya mau makan model, lakso, ada semua. Kuliner khas Palembang. Saya mau beli mainan kunci, mau beli tanjak, mau beli songket, sudah ada semua tersedia sana. Nah kenapa ini tidak kita realisasikan gitu? Ya saya kan sebagai ketua Ormas Sosial Budaya Forum Palembang Bangkit, saya walaupun belum memberikan sesuatu yang katakanlah materi, tapi saya berikan sedekah pemikiran untuk pemerintah provinsi maupun kota Palembang. Belum lagi masalah Sungai Musi ini kita bahas. Panjang ya kan ya. Ini usulannya kan menarik nih, bikin menara. Pengennya kan ada ikon baru ya. Icon selain di Palembang selain Ampera mungkin ada hal yang lain kayak kita nyontohkan Paris. Betul, ada menara Eiffel-nya ya. Padahal kan hanya besi-besi yang dirangkai. Besi-besi yang dirangkai aja ya kan. Itu kenapa sih kok bisa terpikirkan Kando untuk menara ini? Ya, oleh karena itu memang ini sesuatu tercetus yang dibandingkan dengan ide lain ya, kayak barangkali ini sekedar ya itu kalau saya ini apalah ya. Tapi ini mungkin petunjuk dari Allah. Yang datang inspirasi itu kepada saya, lalu saya dibantu oleh adik saya Anto Narasoma, wartawan senior ini bagaimana mengemas berita. Jadi dia sudah kemas berita itu sehingga betul-betul kita saling sinergi antara adik saya Anto Narasoma ini yang sudah cukup senior di kota Palembang Sumsel ini dan saya sebagai katakanlah yang mempunyai inspirasi pemikiran begitu. Jadi kita harus semua bekerja sama, tidak bisa hanya pemerintah tetapi juga masyarakat, ormas, wartawan, semua kita harus duduk satu meja. Bersama-sama. Karena Sumsel ini adalah 5 provinsi terkaya dan banyak sekali aset-aset yang ada di Sumsel khususnya kota Palembang ini. Kita belum bicara Gunung Dempu, kita belum bicara Danau Ranau, ya toh, yang lain banyak sekali. Oleh karena itu kalau bisa ini semua jangan hanya seremonial. Kita setuju dengan Grand Pondo, ya kan, dengan festival ini, festival itu. Tapi jangan kosong di tengahnya itu. Jadi jangan hanya seremonial saja. Tetapi marilah agar supaya event-event ini dapat membumi di kota Palembang khususnya dan Sumsel umumnya, sehingga dapat menggeliatkan ekonomi kerakyatan. Apalagi di sarang kebangkitan era pandemi ini. Nah jadi harus kita geliatkan ini. Jangan kita hanya seremonial saja, seminar ketemu seminar, festival ketemu festival. Ruang tengahnya kosong. Nah ini maksud saya dengan potensi yang sangat luar biasa di Sumsel ini. Ya ini kan harus kita berikan kepada rakyat. Hasilnya itu kemakmuran rakyat yang harus kita tuju. Dan tentunya pemerintah akan mendapat PAD. Baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya. Ini memang baru sebatas usulan ya Kando ya. Ya. Tapi seberapa optimis sih Kando dengan usulan ini diterima oleh Pemprov? Ya saya yakin dan percaya sebelum Tanjak itu berdiri di gerbang Gria Agung di Musim 6 itu kan ya kebetulan atau tidak wallahu alam bisawab 3 bulan sebelum itu saya ngomong kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur yakin
bahwa beliau peduli dengan kearifan lokal. Dan saya sarankan kepada Pak Gubernur agar memonumenkan kearifan lokal itu. Seperti Tanjak, seperti yang terjadi di Provinsi Lampung. Kain tape, simbar itu kan sudah ada di kantor-kantor. Nah, kenapa tidak bisa di Provinsi Sumatera Selatan? Saya sarankan kepada Pak Gubernur agar bisa memonumenkan kearifan lokal itu baik di kantor-kantor pemerintah maupun swasta. Nah 2 bulan dari situ saya ngomong, itu muncul bertengger Tanjak itu di Gria Agung dan Museum dan sekarang sudah hampir seluruh kantor, ya kan? Nah, apakah ini kebetulan saja atau memang Pak Gubernur mendengar pemikiran kita? Wah, alam bisawab. Hanya Allah yang mengetahui. Ya seneng sih mendengar itu juga kan jadi kita masalah Tanjak juga jadi merakyat membumi ya. Jadi kan banyak yang make gitu kan betul. Enak aja ngeliatnya ya kan ya. Betul. Nah, ini balik lagi ke Bukit Siguntang ini. Apalagi nih usulan yang perlu mungkin Kando sampaikan agar Bukit Siguntang berbenah diri? Baik, ya tentunya pertama masalah keamanan. Ya toh? Keamanan. Ya keamanan ini harus terjamin. Artinya sesuatu itu kan orang akan datang kalau sesuatu itu nyaman dan aman. Ya, benar. Parkir dan lain sebagainya, ya toh? Kemudian kenyamanan tempat, nanti ada tenda-tenda bur-bur atau pondok-pondok, orang bisa duduk-duduk sambil minum kopi. Di samping orang jualan kuliner khas Palembang itu ya, semua ada, ragit, pempek, lakso, semua ada di situ. Kita berikan kesempatan kepada UKM yang ada di Palembang ini, banyak loh orang-orang jual ini. Nah, termasuk pempek-pempek sepeda itu kan bisa juga mereka diakomodir di sana. Nah, inilah cara kita untuk menggeliatkan ekonomi. Lalu di situ sudah adanya menara itu merupakan daya tarik. Nah, tentunya nanti masuk sana ada karcis. Umpamanya karcis masuk 2.000. Nah, lalu naik mau ke atas menawar tower itu 5.000 umpamanya kan lumayan itu. Jadi bisa menimbulkan PAD. Nah, ini sebenarnya sepertinya sederhana tetapi juga tidak. Asal kita punya kemauan, semua pihak pemerintah saya yakin bisa mewujudkan itu. Nah, gerbang itu kalau bisa jangan dibuka satu. Gerbang Bukit Siguntang itu dua-dua dibuka, dihidupkan semua. Di situ harus dibangun tenda-tenda, warung-warung kuliner khas Palembang. Baik kuliner maupun kerajinan khas Palembang. Sehingga ini bergeliat ini. Jadi kawasan sentra Songket itu bisa juga dipindahkan ke situ untuk souvenir begitu umpamanya saja kan. Jadi orang datang ke Palembang itu cukup naik menara, sudah ngelihat Palembang ini dan sekitarnya semua terlihat dari menara itu. Nah, ini kan sesuatu yang sangat menarik. Nah, itulah insya Allah mudah-mudahan saya yakin mungkin Pak Gubernur Herman Deru ini yang aspiratif, akomodatif dengan pendapat-pendapat masyarakat. Kebetulan beliau juga adik kelas saya. Saya alumni SMA 381, beliau alumni SMA 3 tahun 85. Ya. Mudah-mudahan ide gagasan yang menarik dari Kando Ilham ini bisa terrealisasi ya. Amin. Oke, pemirsa Cikopedas, gak terasa nih kita sudah di penghujung obrolan di episode kali ini. Mungkin sebelum kita menutup obrolan di episode kali ini mungkin mengenai gagasan ya. Mungkin ada saran bagi masyarakat mungkin yang selama ini males ke Bukit Siguntang atau ke tempat budaya atau ke tempat baik. Ya baik, artinya kalau ini kan ajakan tentu ada lah ya. Tentunya orang kan seperti saya ini kan suka jalan pagi, lari pagi, di samping saya juga olahraga tenis. Seminggu itu bisa 2 kali, tapi saya juga butuh jogging. Karena jogging ini kan kita biasanya memerlukan ruang terbuka dan mempunyai penghijauan yang cukup signifikan seperti Bukit Siguntang itu kan penghijauannya kan sangat bagus itu. Oleh karena itu kita himbau walaupun belum dibangun menara itu ya kunjungi dan lihat, mungkin bisa olahraga pagi di situ kan. Maka saya mengusulkan kepada pemerintah setempat agar supaya di tengah itu dibangun trek jogging. Trek jogging yang melingkar ataupun huruf S di dalam itu lalu dipasang lampu yang terang benderang sehingga tidak menakutkan apabila malam hari. Iya. Nah, ini ya itu. Itu jadi PR tuh. Iya. Karena kalau malam pasti pada takut tuh lewat Bukit Siguntang kemana-mana. Itu. Bukan untuk ditakuti tempat itu kan. Tempat itu menarik sekali sebetulnya. Mungkin belum dikemas secara menarik aja mungkin kan ya. Betul. Mudah-mudahan Bukit Siguntang kedepannya bisa menjadi daya tarik yang lebih lagi. Dibandingin objek wisata lainnya ya Kando ya. Iya, betul. Oke deh kalau begitu. Terima kasih loh Kando Ilham sudah sama-sama. datang ke studio kami. Sama-sama.
memberikan informasi bagi Ya. pemirsa Cukup Pedas. Ya, Terima kasih sama-sama. sekali Ya. lagi. Oke, pemirsa Cukup Pedas, itu tadi obrolan kita bersama Kando Idham dari Forum Palembang Bangkit bercerita soal mengenai Bukit Seguntang. Semoga pemirsa Cukup Pedas bisa menggali informasi dan mengambil hikmah dari obrolan kita di episode kali ini ya. Oke, akhir kata, tetap sehat, tetap semangat, Amin. jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.